Pencarian Kraras memang dan harus diawali dari pinggan. Namun, daun-daun pisang kering di pinggan tentu saja tidak mencukupi. Maka para truna ini pun melanjutkan pencarian mereka di desa-desa sekitarnya. Kenapa ke pinggan ini? Ini merupakan tradisi kami. Awal cerita daripada Trunyan dengan pinggan hubungannya itu memang sama-sama adalah merupakan beliau yang nyejar di Trunyan juga adalah merupakan putra kerajaan dari Sulu dan di pinggan pun sama. Nah itu ada kaitannya, maka setiap purnama ningkapat kami masyarakat Trunyan khusus terunanya untuk mencari Kraras apabila itu purnama ningkapat itu bisa berjalan. Kraras-kraras tersebut akan dikumpulkan di salah satu balai panjang di areal Pura Pancering Jagat. Untuk menunggu saat yang tepat, dirangkai menjadi pakaian barong brutuk. Masyarakat menyambut antusias upacara yang terakhir kalinya mereka gelar kurang lebih 10 tahun silam. Areal Pura Pancering Jagat dibersihkan dan ditata. Jika para pria berkonsentrasi pada persiapan fisik musabe, maka kaum wanitanya akan menyiapkan sarana upacara seperti banten atau sesajen dan keperluan makanan bagi mereka para kaum pria. Selama kurang lebih 1 bulan selama ngusabe kapat brutuk ini, para truna akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam areal pura. Mereka membangun tempat tinggal mereka sendiri. Semua kebutuhan sehari-hari dikerjakan sendiri oleh para truna di areal pura. Memasak, makan, dan tidur. Bahkan untuk membersihkan diri, mereka juga sudah memiliki tempat khusus pemandian di salah satu bagian pinggir Danau Batur. Mereka benar-benar menjaga kesucian lahir dan batinnya. Pertama, kita tuh menyucikan diri dalam artian ngiaso di lingkungan pura. Tidak boleh dekat sama perempuan. Terus sehari-harinya kita harus mekemit di pura gitu. Salah satu perlengkapan penting dalam menarikan tarian barong brutuk adalah cambuk atau pecut. Cambuk ini pun tak dibuat sembarangan. Tak banyak dari masyarakat Trunyan yang terampil dan mampu membuat cambuk ini. Para truna mempercayakan pembuatan cambuk di luar areal pura pada orang-orang yang turun-temurun mengerjakan cambuk tersebut. Seperti keluarga ini, pada ngusabe brutuk kali ini, mereka membuat sekitar 6 cambuk pesanan para truna yang akan menarikan barong brutuk tersebut. Inten pun bagu bahkan lagi sampah. Inten bambu inten daging. Bambu, ding Nika yang gulung ini kan napinya, napi bahan. Niki kita pun lidi dengan haki jar sampat. Napi yang ingin. Niki bagu. Bagu itu? Bagu ini waru nika. Kulit waru nika. Dalamnya kulit waru. Berapa hari bisa bikin gitu, Pak? Niki kita dengan amat niki bu tenang 10 hari niki. Kadang-kadang dia beli bisa 300-500 gini. Beli? Ya, orang nggak bisa bikin tuh pasti beli 500-300. Beli di mana, Pak? Ya, yang bikin, yang bisa bikin gini. Ya seperti ini bapak ini gitu. Ya, soalnya banyak orang nyuruh. Kita bilang bapak saya sampai dah gituin. Banyak. Batang cambuk terbuat dari bilah bambu yang ditutupi dengan lidi daun enau atau jake dalam bahasa Bali.
Bilah bambu akan membuat cambuk lebih lentur. Gabungan bilah bambu dan lidi ini dililit kulit kayu waru yang mereka sebut bagu. Panjang cambuk relatif tergantung keinginan si pemakai. Cambuk adalah satu-satunya senjata yang dipakai oleh para penari barong brutuk yang dipercaya mampu menghilangkan berbagai jenis penyakit. Dan fungsinya pecut ini bukan bukan untuk menakut-nakuti penonton, nah. Ini ada manfaatnya, ada manfaatnya. Apabila kita dalam keadaan sakit, misalnya menonton, itu akan kena daripada pecut ini akan bisa menyembuhkan dari penyakit yang ada pada diri kita. Padang Musabe Kapat Brutuk bukan hanya wujud barong brutuk yang dinantikan masyarakat. Setiap Musabe tiba, ayunan tradisional bongkar pasang juga sangat dinanti. Ayunan akan berdiri selama rangkaian Musabe berlangsung, kurang lebih 1 bulan. Ayunan yang terbuat dari kayu dan kesuna ini dibuat sendiri oleh masyarakat Trunyan dan didirikan di Jabe Pura Pancering Jagat. Tentu butuh usaha yang keras untuk mendirikan ayunan yang besar ini. Meski potongannya terkesan kasar, tetapi ayunan ini sangatlah kokoh. Ada 2 jenis ayunan yang dibuat. Satu adalah ayunan besar khusus laki-laki. Ayunan ini memiliki 4 dudukan yang nantinya dapat dinaiki oleh 4 orang. Sedangkan untuk memutar ayunan tersebut, 2 orang akan berada pada masing-masing sisi ayunan. Ayunan lainnya adalah ayunan khusus wanita. Didirikan tak jauh dari ayunan laki-laki. Ayunan ini kecil, dengan bentuk sederhana dan hanya bisa dinaiki seorang wanita dewasa. Ayunan ini pun kemudian menjadi salah satu bagian yang ditunggu masyarakat. Setiap hari, terutama di malam hari, ayunan selalu ramai digunakan masyarakat Desa Trunyan. Ini pasti sangat menyenangkan. Mengingat jarang ada hiburan di desa yang letaknya terpencil di salah satu sudut Danau Batur ini. Putarannya? Jangan ditanya. Sepertinya makin kencang putarannya akan menunjukkan keberuntungan mereka. Nah, ini ayunan ini juga ada kaitannya dengan upacara kapat ini. Ya, tidak sembarang ayunan ini bisa dipakai, itu artinya berdirikan begitu itu. Ini khusus pada upacara pernamaan kapat, di mana ayunan itu adalah ayunan Ida Betara juga. Makna ayunannya itu adalah juga sebagai kesenangan daripada beliau, itu agar masyarakat itu bisa artinya bersenang-senang itu lewat ayunan itu. Selain sebagai hiburan di Bali, ayunan tradisional umumnya merupakan simbol perputaran roda kehidupan. Seseorang bisa saja ada di atas atau pada puncak, namun di lain waktu bukannya tidak mungkin berada di bawah. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini, sebagaimana bumi berputar.